Aroma rendang yang menggoda memenuhi ruang makan rumah keluarga Wijaya di Jakarta Selatan, bercampur dengan bau nasi putih hangat dan ketegangan yang selalu menyertai makan malam keluarga setiap akhir pekan. Saya dengan teliti mengatur sendok dan garpu di setiap tempat duduk, menyusunnya rapi seperti biasa. Sementara suara adik perempuan saya, Miro, terdengar lantang dari ruang tamu. Aku sudah capai 20.000 pengikut sekarang, katanya sambil melambai-lambaikan ponselnya seperti medali emas Olimpiade. Tawaran sponsor mulai berdatangan deras. Saya melihat anggukan bangga ayah dari sudut mata. Ibu tersenyum lebar pada Miro, menyisipkan sehelai rambutnya yang ditoto sempurna ke belakang telinga. Bagus sekali, sayang, kata ibu dengan nada penuh kasih. Kerja kerasmu benar-benar membuahkan hasil. Saya meletakkan pisau terakhir dan duduk di kursi saya, tak terlihat seperti biasanya. Berusia 27 tahun tapi masih mengatur meja seperti anak kecil, masih tinggal di kamar tidur masa kecil sementara Miro, yang 25 tahun memerintah sorotan dengan karir influencernya. Ibu dan ayah saling pandang di meja, jenis pandangan orang tua, yang sudah berulang kali latihan percakapan ini. Ibu membersihkan tenggorokannya, suaranya mengambil nada manis yang selalu dia pakai saat ingin sesuatu. Alyo, sayang, katanya sambil menyodorkan mangkuk rendang ke arah saya. Kita perlu bicara soal kamarmu. Saya berhenti, garpu menggantung di atas piring. Miro butuh kamar itu untuk studio kontennya, lanjut ibu. Tersenyum seolah dia baru saja memberi hadiah, bukan surat pengusiran. Pencahayaannya lebih bagus daripada kamarnya sekarang, dan dia butuh ruang lebih luas untuk peralatan. Sebelum saya sempat menjawab, ayah memukul meja dengan tinjunya, membuat gelas air bergetar. Serahkan saja atau keluar dari rumah ini, bentaknya, semua pura-pura diskusi hilang seketika. Sudah waktunya kamu cari tempat sendiri. Tambah Miro sambil menyeringai dari seberang meja, memilin sehelai rambut hitam panjangnya. Lagi pula, kamu kan cuma butuh ruang buat acak-acak kertas, katanya sambil mengangkat bahu acuh tak acuh. Meja menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada saya, menunggu air mata atau protes. Saya memotong sepotong rendang dan memasukkannya ke mulut, mengunyah pelan. Wajah saya tak menunjukkan apapun saat saya menelan. Di dalam kepala saya, adegan lain sedang berlangsung. Kamar 3x4 meter di lantai atas bukan sekadar tempat tidur. Itu adalah benteng suci saya, kantor saya, pusat komando kehidupan yang tak mereka ketahui. Rak buku yang saya pasang sendiri penuh dengan buku-buku keuangan. Meja sederhana menampung komputer yang layarnya sering menampilkan portofolio investasi bernilai puluhan miliar rupiah. Sementara mereka sibuk menonton Miro tampil di kontes bakat dan acara sekolah, saya bekerja di akhir pekan, kuliah online manajemen keuangan, membangun bisnis konsultasi klien demi klien, rupiah demi rupiah. Saya melirik ponsel di bawah meja, menggeser daftar apartemen yang sudah saya telusuri sepanjang minggu. Saya sudah merencanakan pelarian ini bertahun-tahun, menabung dan berinvestasi sementara mereka pikir saya hanya mencari kerja lepas. Pikiran saya melompat ke masa 14 tahun lalu. Saya masih ingat berat kotak sepatu di tangan saat menghitung 11 juta uang receh dari shift akhir pekan di warung makan, cukup untuk beli laptop yang saya butuhkan. Alyo, kata ibu waktu itu sambil berdiri di pintu kamar dengan senyum manis yang sama. Miro butuh peralatan video untuk proyek sekolahnya. Saya ingat ayah merebut kotak itu tanpa bertanya. Mereka berdua bicara di atas protes saya. Kakakmu butuh ini untuk masa depannya, kata ayah tegas. Saya ingat mengunci diri di kamar mandi, lutut dingin diupin saat menangis diam-diam, berjanji tak akan pernah bergantung pada mereka lagi. Hari itu saya paham posisi saya di keluarga ini. Anak tak terlihat yang prestasinya selalu dianggap hobi acak kertas. 13 tahun kemudian, tak ada yang berubah kecuali saya sendiri. Saya meletakkan serbet di samping piring dan berdiri,
Kursi bergeser tanpa suara. Saya mengerti, kata saya dengan suara tenang. Saya akan beri jawaban minggu depan. Mulut Mira terbuka sedikit, kebingungan menggantikan kesombongannya. Ibu dan ayah saling pandang. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Mereka ingin air mata, permohonan dari Alya yang akhirnya menyerah. Dari ujung meja, adik laki-laki saya, Eko, 18 tahun, memandang saya dengan ekspresi tak terduga. Bukan ejekan, melainkan sesuatu yang mirip keprihatinan. Dia mulai melihat dinamika keluarga dengan mata lebih jernih. Alya, ibu mulai lagi, tapi saya sudah berjalan menuju tangga, punggung tegak, langkah terukur. Kita bisa bahas detailnya nanti, kata saya tanpa menoleh. Mira, buat daftar opo yang ingin kamu ubah di kamar. Saya perlu tahu persiapan opo yang diperlukan. Di belakang saya, suara mereka kembali ramai membahas warna, cat dan lampu studio baru Mira. Mereka sudah lupa saya keluar ruangan, sama seperti mereka selalu lupa saya ada di dalamnya. Di dalam kamar, saya menutup pintu dan mengambil ponsel. Saya gulir ke kontak yang saya tambah berbulan lalu tapi belum pernah hubungi. Mbak Moyosari. Suara profesional menjawab di dering kedua. Saya menarik napas, merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundak. Mbak Moyo, ini Alya Wijaya, kata saya sambil memandang jendela ke rumah di seberang jalan yang sudah saya incar berminggu-minggu. Papan dijual masih terpasang. Saya siap lanjutkan rencana yang kita bahas. Pagi berikutnya, laptop ayah tergeletak tanpa pengawasan di meja dapur, emailnya terbuka seperti peta harta karun. Saya melirik ke belakang, rumah kosong kecuali dengung mesin pencuci piring. Jari saya menggantung di atas keyboard. Ini bukan kebiasaan saya, mengganggu ruang digital orang lain, tapi ultimatum mereka tentang kamar juga bukan kebiasaan saya. Saya klik folder keuangan keluarga, layar penuh spreadsheet yang membuat perut saya mual. Tagihan kartu kredit berbaris panjang. Sebuah jaringan utang 2,8 miliar yang tak pernah saya ketahui. Angka itu berkedip di dasar layar. Orang tua saya menumpuk utang untuk dukung karir influencer Mira. Baris demi baris menceritakan kisah, kamera profesional, rigging lampu, software editing mahal. Tagihan Rp 45 juta bulan lalu untuk workshop media sosial dengan guru terkenal di Bali. Semua dicatat sebagai biaya bisnis dalam catatan teliti ayah. Saya gali lebih dalam, menemukan thread email tentang pengajuan kredit rumah kedua. Rumah tempat saya besar dijaminkan untuk fantasi Instagram Mira. Notifikasi pesan baru muncul, Mira ke agensi talentnya. Saya tak seharusnya buka, tapi saya lakukan. Proyeksi 50.000 pengikut bulan depan, tulisnya. Saya cek angka sebenarnya di dashboard yang ayah bookmark, 19.723. Kurang dari setengah kliennya. Pintu depan berderit. Saya tutup laptop dan meluncur ke tangga, jantung berdegup kencang. Ibu masuk dengan tas belanja, hampir tak melirik saya. Alya, panggilnya saat saya sampai di anak tangga. Jangan lupa deadline minggu. Mira sudah rencanaan kamar itu berminggu-minggu. Saya berhenti, tak menoleh. Dokumen keuangan saya akan kami bereskan untukmu. Potong ibu dengan nada manis palsu yang membuat gigi saya ngilu. Beberapa mungkin tak sengaja terbuang saat bersih-bersih. Kamu tahu kan bagaimana itu terjadi. Ancaman santainya menyelimuti saya seperti udara dingin Jakarta malam hari. 7 hari. Itu saja waktu sebelum mereka harap saya menyerahkan ruang saya. Dan bersamanya, semua bukti kehidupan yang saya bangun. Saya ambil laptop dan mengemudi ke kedai kopi langganan di kawasan Kemang, kantor kedua tak resmi saya. Barista mengangguk mengenal saat saya pesan kopi hitam tanpa gula. Di pojok booth biasa, saya buka dashboard keuangan saya sendiri.
Angko bersinar kembali, Rp 42 miliar pendapatan perusahaan tahun ini. 3 karyawan penuh waktu, klien dari 4 negara. Saya teguk kopi panjang, membiarkan pahitnya hangat memenuhi dodo. Keyakinan tenang menggantikan keraguan seumur hidup yang menaungi saya sejak kecil. Mereka tak pernah melihat saya. Mungkin tak akan pernah. Ponsel bergetar dengan pesan dari Mbak Moyo. 3 properti cocok kriteria Anda siap dilihat sore ini. Saya pandang pesan itu, rencana mengkristal di pikiran. Ini bukan lagi soal tempat tinggal. Saya tak hanya akan pergi, bisik saya ke layar. Saya akan buat pernyataan yang tak bisa mereka abaikan. Saya balas Mbak Moyo, yo, cari yang spesifik, sebaiknya terlihat dari rumah orang tua saya. Jawabannya cepat, saya punya tempatnya. Bertemu jam 3 sore. Saya tersenyum untuk pertama kali dalam beberapa hari. Sempurna. 3 jam kemudian, mobil mewah Mbak Moyo berhenti di depan rumah 2 lantai modern tepat di seberang rumah orang tua saya. Papan dijual, yang saya incar sudah berminggu-minggu berdiri di halaman depan. Ini persis yang saya inginkan, kata saya podo Mbak Moyo saat kami berjalan di jalan batu. Sesuatu yang mereka lihat setiap hari. Topeng profesional Mbak Moyo retak sedikit, alisnya terangkat. Pilihan kota yang menarik, katanya sambil membuka pintu. Kebanyakan klien bicara soal opo yang ingin mereka lihat, bukan opo yang ingin orang lain lihat. Sebelum saya jawab, seseorang memanggil nama saya dari trotoar. Kloro melambai, menyeberang jalan dengan map di ketiak. Rambut coklatnya berkilau di bawah matahari sore. Saya bawa daftar properti yang kamu minta, katanya sambil naik tangga, tapi lihat, Mbak Moyo sudah duluan. Kloro percaya podo saya sejak kuliah, saat saya tunjukkan rencana bisnis di serbet kedai kopi. Sementara orang lain melihat mimpi kosong, dia melihat potensi. Keuangan Alia sudah disetujui Ban, jelas Mbak Moyo saat kami keliling rumah. Penjual sangat termotivasi. Bisa percepat kalau kamu serius. Kamar utama menghadap langsung rumah orang tua saya. Saya berdiri di jendela, membayangkan bangun setiap pagi dengan pemandangan ini. Pengingat harian atas opo yang saya bangun dan opo yang mereka gagal lihat. Manajer Ban Anda terkesan dengan laporan keuanganmu, lanjut Mbak Moyo sambil mencatat di tablet. Tak banyak anak 27 tahun yang lolos persebesar ini tanpa penjamin. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Eko, apapun rencanamu, kamu pantas dapat yang lebih baik dari ini. Saya pandang pesan itu, terkejut. Kapan adik laki-laki saya mulai memperhatikan opo yang terjadi di rumah? Saya ambil, koto saya podo Mbak Moyo, menyimpan ponsel. Secepat opo kita bisa closing? Rabu, kalau kita dorong. Matanya melebar sedikit. Sangat cepat. Kamu yakin? Sangat, jawab saya, sudah hitung uang muka. Saya transfer dono malam ini. Malam itu, saat orang tua dan Miro bahas strategi brandnya, saya tanda tangani dokumen awal yang Mbak Moyo kirim via email. Orang tua masih pikir saya sedang cari kerja. Tak tahu anak perempuan tak terlihat mereka sebentar lagi jadi tetangga paling terlihat. Uang muka berpindah dengan satu klik. Jumlah besar yang mewakili bertahun-tahun kerja, yang tak pernah mereka tanyakan. Kesadaran pahit manis menyelimuti saya. Saya beli rumah tapi kehilangan keluarga. Atau mungkin saya sudah kehilangan mereka bertahun-tahun lalu dan baru sekarang menerimanya. Kebanggaan menggantikan rasa hampa. Saya bangun kesuksesan ini tanpa pengetahuan atau dukungan mereka, tanpa kepercayaan mereka. Mungkin itu membuatnya lebih milik saya daripada apapun. Saat Miro tertawa tentang prospek sponsor terbaru, keraguan sesaat melintas di pikiran saya. Apakah ini balas dendam atau kebebasan? Mungkin keduanya. Pagi berikutnya, saya terbangun oleh suara gemeresik di kamar.
Ibu berdiri di rak buku, kantong sampah di satu tangan dan beberapa map keuangan saya di tangan lain. Opo yang ibu lakukan? Tanya saya sambil duduk cepat. Cuma bersih-bersih, sayang, jawab ibu dengan nada manis. Kertas-kertas lomo ini sudah berdebu. Saya turun dari tempat tidur dan ambil map itu dari tangannya dalam 3 langkah. Ini dokumen penting. Oh, Alyo, ibu tertawa ringan. Kamu dan kertas-kertasmu. Miro butuh ruang ini bersih untuk peralatannya. Ponsel saya bergetar di meja samping. Notifikasi Instagram Miro, foto keluarga Natal lalu. Captionnya, membuat ruang untuk studio mimpi. Sangat bersyukur punya orang tua suportif. Kehidupan influencer. Mimpi jadi nyata. Saya gigit pipi dalam, rasa tembaga di mulut. Sudah 63 like, kebanyakan dari orang yang tak pernah datang ke rumah kami. Kita sepakat minggu adalah hari pindah, kata saya sambil mengembalikan map kerap. Ibu mendesah, mengikat kantong sampah. Rencana berubah. Peralatan Miro datang Rabu sekarang, bukan Minggu. Dia tepuk bahu saya. Kamu selalu mudah beradaptasi, sayang. Itu yang ibu suka darimu. Adaptasi. Koto yang mereka pakai saat maksud tak terlihat. Di bawah, ayah duduk di meja dapur dengan secangkir kopi, koran terbentang. Matanya melirik saat saya masuk, lalu kembali ke halaman olahraga. Pagi, koto saya sambil menuang kopi. Odo orang di rumah ini yang tak paham pengorbanan, gumamnya. Anak-anak tak tahu terima kasih yang manfaatkan orang tua. Ironi membakar lebih panas dari podo kopi. Saya tak bilang opo-opo saat oleh selai kacang di roti. Hitung jam sampai saya bisa tinggalkan rumah ini selamanya. Malam itu, kerabat berkumpul di meja makan untuk makan malam keluarga bulanan ibu. Bibi Rino menyodorkan sayur asem sementara Paman Joko cerita golfnya panjang lebar. Saya aduk-aduk makanan di piring, setengah mendengar, sampai ibu ketuk gelas dengan sendok. Kami punya kabar gembira, umumnya dengan senyum lebar. Miro dapat sponsor potensial dari brand kosmetik besar. Mereka kirim peralatan profesional untuk videonya. Bibi Rino bertepuk tangan. Bagus sekali. Alyo mau serahkan kamarnya untuk studio Miro, lanjut ibu seolah saya sukarela. Saudara yang suportif sekali. Semua mata tertuju podo saya, harap akting putri baik. Saya tersenyum kaku dan angkat gelas air. Keluarga saling dukung, kan? Malam itu ponsel saya menyolot dengan pesan dari Mbak Moyo, dapat. Rumah sempurna. 4 kamar tepat di seberang rumah orang tuamu. Tur virtual besok. Saya pandang pesan itu, harapan mengembang di dodo. Saya balas, yo, pagi-pagi sekali. Tur virtual memperlihatkan langit-langit tinggi dan lantai kayu, tapi ruang kerja yang membuat napas saya tertahan. Ruangan luas dengan rak buku built-in dan jendela besar menghadap pintu depan rumah orang tua. Saya bisa duduk di meja dan lihat mereka keluar masuk sementara mereka tak pernah lihat saya bekerja. Bagaimana menurutmu? Tanya Mbak Moyo lewat video call. Sempurna, bisik saya, air mata tak terduga mengaburkan pandangan. Secepat opo kita bisa closing? Wajah Mbak Moyo berbinar. Dengan keuanganmu dan koneksi saya, kunci bisa di tanganmu Rabu pagi. Rabu. Ulang saya, pikirkan pengiriman peralatan Miro. Waktunya bukan kebetulan. Ini keadilan. Penandatanganan terjadi Selasa sore. Kertas tersebar di meja mahoni kantor Mbak Moyo. Tangan saya sedikit gemetar saat tanda tangan dokumen akhir, campuran ketakutan dan kemenangan mengalir dalam darah. Alyo, kata Mbak Moyo sambil mengumpulkan kertas, suaranya lembut tak biasa. Dalam 20 tahun jual beli properti, saya belum pernah lihat orang seumurmu sepersiapan ini. Saya berkedip cepat, tak siap dengan kehangatan yang menyebar di dodo.
Di rumah, saya sedang rapikan file klien saat pintu kamar terbuka tanpa ketuk. Miro melangkah masuk, meteran di tangan, moto sudah memindai dinding saya. Odo yang bisa saya bantu, tanya saya tanpa angkat muka dari meja. Cuma ukur untuk setup lampu, katanya sambil rentangkan meteran di satu dinding. Ruang ini memang sempit, tapi saya bisa atur. Saya terus ketik, ketukan jari sengaja tenang. Begitu. Peran saya hampir capai valuasi miliaran, lanjut Miro sambil jalan keliling kamar. Saya butuh ruang ini lebih daripada kamu. Lagi pula kamu tak lakukan hal penting di sini. Kalau saja dia tahu ironi kerajaan keuangan yang saya bangun sementara, dia kumpul pengikut dan sampel makeup gratis. Kita lihat minggu nanti, kata saya sambil simpan dokumen. Miro tertawa tajam dan acuh. Ibu dan ayah sudah putuskan. Kamu tak punya pilihan. Saya angkat muka, tatap matanya langsung. Senyum kecil rahasia melengkung di bibir saya. Semua orang punya pilihan. Beberapa hanya butuh waktu lebih lama. Kebingungan melintas di wajahnya sebelum dia geleng kepala dan keluar, pintu dibanting. Malam itu, Kloro datang dengan kardus kosong setelah keluarga pergi ke bioskop mingguan. Operasi kemerdekaan dimulai, bisiknya sambil keluarkan lakban dari tas. Saya bawa daftar barang penting. Saya peluk dia erat. Terima kasih. Kami kerja cepat, packing barang paling penting sambil tinggalkan cukup untuk jaga ilusi saya masih tinggal di sono. Teman kuliah saya datang 1 jam kemudian dengan kardus lebih dan tekad diam Eko kirim pesan. Kloro bilang, orang tua pergi beli es krim. Saya tahan mereka. Aliansi tak terduga adik laki-laki saya menghangatkan sesuatu yang sudah dingin bertahun-tahun di dodo saya. Mbak Moyo telepon lewat tengah malam dengan konfirmasi. Kita siap closing jam 9 pagi. Tukang pindahan tiba di rumah orang tuamu jam 10 saat semua di kantor. Rabu pagi cerah dan terang. Saya berdiri di trotoar lihat mobil Mbak Moyo mendekat. Kunci bergoyang di jarinya saat dia turun. Selamat, pemilik rumah baru, katanya sambil tekan kunci ke telapak tangan saya. Tukang pindahan tiba tepat jam 10. Efisien dan diam-diam, saya arahkan mereka lewat rumah masa kecil. Tunjuk opo yang dibawa dan opo yang ditinggal. Meja kerja, buku-buku, pakaian, wujud fisik kehidupan yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Siang hari, saya berdiri di kamar utama baru, lihat tukang pasang rangka tempat tidur. Jendela beri pemandangan sempurna ke rumah orang tua. Kamar yang pernah milik saya 27 tahun kini terlihat dari seberang jalan. Meja ini mau di mono, Bu? Tanya salah satu tukang, tunjuk workstation saya. Di ruang kerja, jawab saya, posisi menghadap jendela depan. Kloro datang bawa makan siang saat tukang selesai, matanya melebar jelajahi rumah baru saya. Ini luar biasa, Alyo, dan besar sekali. Kami duduk di lantai ruang tamu baru, makan roti isi di tengah kardus setengah terbuka. Kamu lakukan ini karena balas dendam? Tanyanya pelan. Saya pertimbangkan pertanyaan, lihat sinar matahari pola di lantai kayu. Ini bukan soal balas dendam, jawab saya akhirnya. Ini soal akhirnya terlihat. Malam itu, saya susun dokumen penting di map kulit, akte rumah, laporan keuangan, info perusahaan. Bukti kehidupan yang saya bangun saat mereka tak melihat. Di depan cermin kamar mandi, saya latihan ekspresi, pastikan tak ada amarah atau luka terlihat. Pengungkapan minggu harus disampaikan dengan tenang percaya diri, bukan ledakan emosi. Saya pilih outfit untuk penampilan minggu, blazer navy tailor-made, kemeja sutra krem, dan anting mutiara nenek saya. Profesional tapi familiar, Alyo yang mereka kenal tapi akhirnya terlihat jelas. Saat kardus terakhir dibongkar, saya kembali sebentar ke rumah orang tua. Di kamar kosong saya letakkan boneka Teddy masa kecil di bantal, satu-satunya barang pribadi tersisa.
Perpisahan diam podo gadis yang hidup di bayang-bayang. Sabtu malam, saya berdiri di jendela kamar baru, lihat lampu menyala di seberang. Mobil Miro tiba, teman-teman turun tertawa. Lewat jendela atas, saya lihat mereka keliling kamar kosong saya. Miro gestur lebar tentang rencananya. Ponsel bergetar dengan pesan Eko, mereka pikir kamu tinggal sama Kloro. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Saya tersenyum balas, datang ke kedai kopi besok. Kamu mau lihat ini? Saya letakkan ponsel, jalan lewat rumah sunyi, jari telusuri dinding yang sepenuhnya milik saya. Di meja masuk, saya posisikan map akte tepat di tengah. Besok, bisik saya podo rumah kosong. Mereka akhirnya akan lihat saya. Minggu pagi datang dengan kejernihan yang tak saya rasakan bertahun-tahun. Saya rapikan braser abu-abu carcoal, Taylor sempurna saat menyeberang jalan ke rumah orang tua. Bobot map akte di tangan terasa berat, menenangkan. Lewat jendela depan, saya lihat mereka berkumpul di meja dapur, penjara lama saya, kini panggung untuk opo yang akan datang. Saya ketuk 2 kali, tajam dan percaya diri. Ibu buka pintu, senyumnya goyah saat lihat pakaian profesional saya. Alyo, kami tak kira kamu datang sepagi ini. Matanya melirik jalan di belakang, cari mobil Kloro. Kamu parkir di mono? Saya jalan kaki, jawab saya sederhana, melangkah lewat dia ke foyer. Dapur sunyi saat saya masuk. Ayah angkat muka dari koran, Miro dari ponsel. Hanya Eko beri salam pagi tulus. Saya tuang kopi dari teko di meja. Gerakan yang sudah ribuan kali saya lakukan di rumah ini. Hari ini terasa berbeda. Pilihan, bukan kewajiban. Kamu seharusnya bawa barang-barangmu, kata Miro. Nadanya manis tapi matanya hitung-hitungan. Saya sudah pilih sampel cat untuk dinding. Saya duduk di kursi biasa, silang kaki santai. Kedengarannya bagus. Miro luncurkan rencana renovasi detail, gambarkan setup lampu dan tempat peralatan. Saya teguk kopi, angguk di saat tepat sambil lihat kesabaran ayah menipis. Waktunya harus sempurna. Kapan kamu pindahkan barang? Selo ayah akhirnya, lipat koran dengan bunyi keras. Ruangan diam, semua moto podo saya. Ini momen yang sudah saya latihan 100 kali di kepala. Saya sudah lakukan, jawab saya tenang. Rabu adalah hari pertama saya tinggal di sono. Tinggal sama Kloro bukan solusi nyoto. Alyo, koto ibu, cangkir kopinya berderak di piring. Ayah tertawa tanpa humor. Kamu akan balik saat tak mampu bayar sewa. Dunia nyoto mahal, apalagi buat orang dengan riwayat kerja sepertimu. Miro raih tangan saya, tepuk dengan keprihatinan palsu. Jangan dramatis hanya karena iri sukses saya. Kita semua punya jalan, meski jalanmu lebih lama berkembang. Mereka tampil front bersatu, begitu yakin asumsi mereka. Tapi pertama kali, saya lihat keraguan di mata ibu saat saya tetap tenang di depan penolakan mereka. Terima kasih atas keprihatinan semua, kata saya, letakkan map di meja pelan-pelan. Tapi saya bukan sewa. Saya beli rumah. Pernyataan itu menggantung di udara, mengubah molekul di antara kami. Saya biarkan sunyi memanjang, nikmati perubahan ekspresi di wajah mereka. Kebingungan, tak percaya, ujung alarm pertama. Yang di seberang jalan, sebenarnya, kata saya sambil putar sedikit di kursi, tunjuk lewat jendela depan ke rumah baru saya. 3 lantai batu bata dan karakter langsung digaris pandang mereka. Cangkir kopi ibu jatuh dari jari, tumpah coklat ditaplak meja putih. Mulut ayah terbuka tutup tanpa suara. Miro membeku, postingan Instagram terlupakan di tengah ketik. Bagaimana kamu mampu? Tanya Eko, pecah sunyi kaget. Tak ada penghakiman, hanya kekaguman tulus. Saya tegakkan bahu,
rangkul kebenaran yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Saya punya bisnis konsultasi keuangan. Opo, suara ayah pecah. Perusahaan konsultasi keuangan. Kami kelola portofolio dan strategi investasi untuk klien di seluruh negeri. Saya jogo nodo biasa seolah bahas cuaca. Pendapatan kami lewati rp 42 miliar kuartal lalu. Bertahun-tahun penolakan tergantung saat mereka proses info ini. Moto Eko melebar, hormat muncul di ekspresinya. Ibu pulih duluan, senyum kaku. Pasti rumah starter dengan perkecil. Daerah itu sekarang cukup terjangkau. Saya geser laporan keuangan ke meja. Saya bayar 60% cas. Sisanya per 2,8%. Ponsel Mira jatuh dari tangan, berdebam di piring. Kamu bohong soal pekerjaan. Tidak, koreksi saya tenang. Kalian yang asumsikan saya gagal. Kalian tak pernah tanya opo yang saya lakukan. Perbedaan itu mendarat seperti pukulan fisik. Mulut ayah tertutup rapat. Ibu berdiri tiba-tiba, ambil ponsel. Saya harus telepon Bibi Rino. Keputusan impulsif ini. Silakan, koto saya sambil teguk kopi. Dia sudah tahu. Dia datang ke pesta rumah baru saya akhir pekan depan. Dalam 1 jam, mesin keluarga aktifkan sistem pertahanan. Ibu telepon 3 kerabat, suaranya semakin tegang saat jawaban mereka ternyata dukung babak baru berani saya. Mira posting cerita samar tentang drama keluarga toksik yang engagementnya minim dibanding konten biasa. Lewat jendela, saya lihat Pak Joko tetangga sebelah perlambat jalan paginya untuk kagumi meja kerja antik yang dibawa tukang ke pintu depan saya. Jaringan gosip lingkungan sudah aktif. Alia Wijaya, pengusaha sukses pindah ke rumah keluarga Henderson. Bel pintu berbunyi dan Kloro masuk dengan tanaman ficus dan botol sampanye. Hadiah peresmian untuk pemilik rumah baru, umumnya, abaikan ketegangan yang menebal. Terima kasih, koto saya, terima dengan hangat tulus. Kontras antara dukungan asli Kloro dan reaksi keluarga, saya tak bisa lebih jelas. Eko berdiri, pandang bergantian antara orang tua dan saya. Boleh lihat rumah barumu, Alia? Permintaan itu lebih dari rasa ingin tahu. Ini retak pertama di front bersatu keluarga. Keinginannya menyeberang jalan bersama, saya punya bobot lebih dari perjalanan fisik. Tentu, koto saya, kumpulkan barang. Kapan saja? Saat kami siap pergi, ayah bersihkan tenggorokan. Kita harus bahas kunjunganmu ke depan. Makan malam minggu tradisi keluarga. Saya tetap keluarga, selo saya lembut. Hanya tinggal di seberang jalan bukan di atas. Senyum ibu tak sampai moto. Tentu saja. Kami cuma coba paham perubahan mendadak ini. Bukan mendadak, koreksi saya. Hanya akhirnya terlihat. Lewat jendela, saya lihat mobil Mbak Moyo berhenti di warung pojok tempat ibu beli belanjaan mingguan. Tepat jadwal. Siang harinya seluruh lingkungan akan tahu nilai properti rumah baru saya dan uang muka besar yang saya bayar. Saat saya jalan ke pintu bersama Eko dan Kloro, van pengiriman berhenti di depan rumah saya. Sopir bawa rangkaian bunga mewah ke teras. Hadiah selamat dari mitra bisnis, waktu tepat dan sempurna terlihat dari jendela depan orang tua. Saya balik sekali sebelum pergi, ambil pemandangan keluarga syok. Mira panik cek ponsel saat notifikasi expose follower palsu banjir. Ibu dan ayah saling pandang khawatir. Pengajuan kredit rumah kedua yang tak dibayar di draft email ayah tiba-tiba terasa lebih genting. Kesuksesan sering dibangun di ruangan sunyi, koto saya pelan, sementara yang lain sibuk tampil. Pintu tutup di belakang kami dengan klik lembut, pisahkan masa lalu dan masa depan dengan 1/2 inci kayu poles. Di seberang jalan, rumah saya, rumah sejati saya, berdiri menunggu, jendela berkilau di pagi minggu.
2 minggu kemudian, bel pintu berbunyi di rumah sunyi Soyo, ganggu ritual kopi pagi. Lewat lubang intip, Soyo lihat rambut ibu yang ditoto sempurna dan pinggir piring pai. Soyo tarik napas dalam, tegakkan bahu, buka pintu dengan ekspresi netral. Alyo, sayang. Ibu angkat pai apel bergerak emas sempurna, uap masih naik dari anyaman atas. Ibu buat favoritmu. Kita perlu bicara. Soyo geser, izinkan dia masuk ke foyer rumah baru. Matanya melirik sekeliling, ambil furnitur selera, layout luas, tanda kesuksesan yang tak pernah dia perhatikan sebelumnya. Ini luar biasa yang kamu lakukan di sini, katanya sambil letak pai di meja dapur. Tangan dia mainkan kalung mutiara, tak perlu. Ayah dan ibu selalu percaya padamu, tahu. Soyo tuang kopi untuknya tanpa jawab. Sunyi memanjang di antara kami. Miro sedang kesulitan sponsor, katanya akhirnya, pandang cangkir bukan moto Soyo. Odo masalah jumlah pengikut. Hal teknis yang ibu tak paham. Begitu, jawab Soyo, jogo suara rata. Keluarga saling dukung, Alyo. Ibu raih tangan Soyo di meja. Soyo tak tarik, tapi tak balas. Kita selalu odo untuk satu sama lain, kan? Siang itu ayah datang. Dia tangkap Soyo ambil surat dari kotak. Waktunya terlalu pas untuk kebetulan. Ibumu kangen kamu, katanya tanpa basa-basi. Kita semua kangen. Kita harus lupakan ini dan maju sebagai keluarga. Soyo angguk sopan, sortir amplop. Soyo terbuka untuk itu, ayah. Lego dia terasa tapi prematur. Malam itu ponsel Soyo banjir pesan dari Miro. Kamu hancurkan keluarga ini. Ibu menangis seharian. Semua pikir kamu egois. Setelah semua yang mereka lakukan untukmu. Soyo letakkan ponsel telungkup di meja kopi dan kembali review portofolio klien. Pesan terus datang. Setiap getar semakin tak berpengaruh. Pagi berikutnya ibu telepon bilang Bibi Rino tanya soal absen Soyo di makan malam minggu. Semua khawatir citra keluarga, katanya. Orang-orang bicara. Ayah ikut dengan voicemail duga kesuksesan bisnis Soyo terlalu mendadak dan tanya apakah Soyo terlibat hal mencurigakan. Serangan akhir datang lewat undangan makan malam formal diantar tangan ke kotak surat Soyo. Tulisan elegan di kartu krem minta kehadiran Soyo di rumah keluarga besok malam jam 7 untuk rekonsiliasi. Postscript tulisan tangan ibu, setelah semua yang kami lakukan saat kamu besar. Sendiri malam itu, keraguan merayap di jam-jam sunyi, pola lomo rasa bersalah muncul seperti jalan setapak di pikiran. Mungkin Soyo terlalu keras. Mungkin odo jalan tengah di mono Soyo jogo damai dan martabat. Pagi berikutnya Kloro datang dengan roti bagel dan kejujuran brutal. Ingat uang laptop itu, tanyanya sambil oles krim keju keras. Rep 11 juta yang kamu tabung dari shift warung, dan mereka ambil untuk kamera Miro. Soyo mengangguk podo ingatan. Itu 13 tahun lalu, koto Soyo, meski rasa sakit terasa segar. Pola tak berubah kecuali orang berubah, jawabnya. Setelah dia pergi, Soyo keluarkan jurnal yang Soyo simpan sejak kecil. Halaman demi halaman dokumen siklus Somo. Prestasi Soyo diminimalkan, kebutuhan Soyo nomor 2, sumber daya Soyo diambil untuk mimpi Miro. Kesadaran menetap dengan tenang mengejutkan. Cinta mereka selalu bersyarat. Cinta Soyo tak harus. Soyo tiba di rumah orang tua tepat jam 7 malam berikutnya. Meja diatur dengan porselen bagus. Miro cemberut di tempat duduknya sementara ibu sibuk dengan rangkaian bunga dan ayah tuang anggur terlalu teliti. Alyo, seru ibu dengan keceriaan berlebih. Kamu datang. Soyo duduk, postur rileks tapi bermartabat. Perbedaannya langsung terlihat. Soyo bukan putri yang putus asa cari persetujuan. Soyo wanita sukses yang pilih datang atas syarat Soyo.
Miro coba beberapa sindiran sepanjang hidangan salad. Tak semua orang bisa beli rasa penting, gumamnya. Saya tatap matanya mantap. Kamu benar. Beberapa orang harus usaha keras mendapatkannya. Garpunya berdebam di piring. Saat hidangan utama disajikan, ayah bersihkan tenggorokan bermakna. Momen rekonsiliasi rupanya tiba sesuai jadwal mereka. Saya perlu bangun hidup sendiri, kata saya sebelum mereka mulai pidato siap. Kalian perlu saya tetap tak terlihat. Dua hal itu tak cocok. Tangan ibu beku di tengah jalan ke gelas air. Alyo, kami tak pernah. Saya terbuka untuk hubungan, lanjut saya tenang, tapi bukan yang berdasarkan apa yang bisa kalian ambil dari saya. Sunyi yang mengikuti sangat dalam. Apa maksudnya tepatnya, tanya ayah hati-hati. Saya jelaskan dengan presisi orang yang sudah siap matang. Bagaimana saya bangun bisnis bertahun-tahun kerja? Bagaimana saya bayar kuliah lewat beasiswa dan kerja sampingan? Bagaimana saya berulang kali coba bagi prestasi tapi selalu diabaikan atau diremehkan? Hobi acak kertas, yang mereka kutip sekarang bernilai puluhan miliar. Wajah Miro berkerut antara marah dan iri. Pertama kali dia lihat beda antara follower palsunya dan kesuksesan saya yang diperoleh. Pengetahuan itu terbakar jelas. Ibu coba alihkan. Soal kesuksesan bisnismu, Alyo, mungkin kamu bisa bantu keuangan keluarga, sampai Miro bangkit lagi. Perangkap terbuka, tapi tak seperti niatnya. Dari tas, saya keluarkan map berisi dokumentasi setiap kali mereka ambil dari saya. Dari tabungan laptop sampai penarikan dana kuliah untuk foto Miro. Ayah mulai protes, tapi otomatis saat saya tunjuk tanda tangannya sendiri di slip penarikan rekening kuliah saya. Miro luncurkan amukan tentang keadilan dan kesetiaan keluarga, yang justru ungkap haknya lebih jelas daripada argumen saya. Sepanjang itu, saya tetap tenang. Narasi keluarga runtuh di sekitar kami, tapi saya tak sombong atau marah. Tak ada kepuasan lihat mereka hadapi realita, hanya lega tenang akhirnya terlihat. Saya mau hubungan berdasarkan saling hormat, kata saya. Saat badai reda, itu termasuk batas keuangan. Saya tak akan dukung siapapun tanpa akuntabilitas. Saya putar ke Miro. Kamu bisa minta maaf tulus dan kita bangun yang baru, atau kamu pertahankan posisi dan kita jaga jarak. Orang tua duduk syok hadapi konsekuensi mungkin pertama kali. Kalian beri ultimatum soal kamarku, kata saya bangun dari meja, saya pilih kebebasan. Saya pergi tanpa air mata atau amarah, jalan pendek menyeberang ke rumah sendiri. Dari teras depan, rumah keluarga terlihat jelas, jendela bersinar hangat buatan. Eko muncul di jendela atas. Saya angkat tangan lambaian kecil, tawaran koneksi terpisah dari orang tua. Dia balas, ekspresinya penuh pikiran. Satu persatu lampu di rumah orang tua padam saat saya berdiri di teras. Rumah saya tetap terang, hangat dengan cahaya kemerdekaan. 6 bulan kemudian, pagi matahari menyinari dapur saya, cahaya kemasan di meja. Apa yang dulu terasa tindakan pembangkangan kini terasa seperti rumah. Saya pegang mug kopi dan melangkah ke teras depan, hirup udara musim kemarau Jakarta yang segar. Rumah saya, bukan rumah orang tua, bukan kamar masa kecil, tapi rumah saya telah berubah dari pernyataan kosong jadi tempat suci sejati. Dinding ruang tamu kini penuh bingkai penghargaan dari Asosiasi Bisnis Jakarta, termasuk penghargaan pengusaha muda bulan lalu. Perusahaan konsultasi saya tumbuh jadi 5 karyawan, semua kerja remote tapi kumpul bulanan di ruang makan untuk sesi strategi. Di seberang jalan, gorden tetap tertutup di rumah orang tua. Papan dijual muncul per minggu lalu, tak lama setelah posting sponsor terakhir Miro umumkan transisi karir ke marketing entry level. Saya teguk kopi lagi, terkejut betapa sedikit kepuasan yang saya rasakan atas kesulitan keuangan mereka.
Fantasi balas dendam sudah padam, tinggalkan sesuatu lebih tenang dan berharga. Pagi, Alyo. Bu tetangga sebelah panggil dari halaman. Bungo di tanggo kamu cantik sekali. Soyo balas lambayan. Masih tak biasa terlihat di lingkungan tempat Soyo bayang 27 tahun. Di dalam, Soyo cek jam, 3 jam lagi pesta peresmian. Ironi tak hilang bahwa meja makan tempat orang tua beri ultimatum kini berdiri di rumah Soyo, dipakai untuk perayaan bukan kontrol. Soyo beli meja itu diobral cepat mereka, bayar 2 kali lipat sementara Miro pandang dari teras. Bel pintu berbunyi dan Eko berdiri diundakan dengan tanaman pot. Kamu datang lebih awal, koto Soyo, geser biar dia masuk. Pikir kamu butuh bantuan setup. Dia letak tanaman, tangan di saku. Di usia 19, bahunya lebih tegak. Suaranya lebih dalam. Kuliah komunitas baik untuknya. Tempat ini luar biasa. Terima kasih sudah datang. Soyo remas lengannya. Hubungan kami adalah hadiah tak terduga dari semua ini. Pembangunan lambat ikatan saudara sejati atas hormat timbal balik bukan luka masa kecil bersama. Malam itu Soyo siram tanaman di teras saat truk kecil Miro berhenti di seberang. Dia pindah ke apartemen pusat kota, lebih kecil dari rencana, tapi lebih baik dari podo tak odo. Orang tua muat barang terakhir ke sedan mereka. Rumah kosong sebelum ban ambil alih. Soyo angkat tangan lambayan kecil saat mereka melirik ke arah Soyo. Bukan pengampunan tepat, tapi pengakuan. Mereka suruh Soyo serahkan kamar, jadi Soyo bangun perusahaan di dalamnya dan beli rumah di seberang. Malam itu, Soyo berdiri di pintu kamar, pandang ruang yang tak diragukan milik Soyo. Tak odo yang bisa ambil. Tak odo yang bisa remehkan. Bisnis Soyo terus tumbuh, ciptakan peluang bukan hanya untuk Soyo tapi untuk orang lain. Hubungan dengan orang tua tetap jauh dengan batas tegas. Meski mungkin suatu hari penyembuhan bisa terjadi kalau mereka berubah. Soyo selip ke spray dingin di kamar utama, lihat pola cahaya bulan di langit-langit. Pertama kali dalam hidup, Soyo tidur tanpa bertanya apakah Soyo cukup.